Halo sahabat satu kata. Tidak banyak orang yang mengetahui asal mula dan sejarah uang. Padahal kehidupan kita tidak terlepas dari alat pembayaran satu ini. Segala keperluan yang kita butuhkan bisa dibeli melalui uang. Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana kehidupan saat ini jika uang belum ditemukan? Pada zaman dahulu sebelum kemunculan uang, nenek moyang kita menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Sejak masa itu, proses terciptanya uang melewati perjalanan yang cukup panjang. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah singkat mengenai proses terciptanya uang dengan melewati perjalanan yang cukup panjang hingga munculnya uang kertas. Uang kertas adalah bentuk uang yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Mereka terdiri dari kertas khusus yang dicetak dengan desain dan denominasi yang sesuai dengan nilai uang. Uang kertas digunakan sebagai alat pembayaran dan memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan uang logam, seperti mudah dibawa dan disimpan. Singkatnya, pengertian uang adalah alat tukar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan digunakan oleh masyarakat untuk alat pembayaran resmi dengan satuan tertentu. Setiap negara memiliki nilai mata uang yang berbeda-beda tergantung dengan peraturan yang diresmikan. Secara singkat, ada beberapa periode sejarah uang dalam peradaban manusia. 1. Periode sebelum terciptanya uang. Era sebelum kemunculan uang disebut juga dengan masa prabarter. Di masa ini manusia hidup dengan berburu dan meramu apa yang ada di sekitarnya serta belum mengenal kegiatan perdagangan. 2. Periode kemunculan alat tukar baru. Sejarah uang baru dimulai ketika manusia mulai membutuhkan alat tukar untuk melakukan transaksi demi mencukupi kebutuhan hidupnya melalui berdagang. Namun sebelum adanya uang, aktivitas perdagangan dilakukan dengan sistem pertukaran barang seperti barter dan uang barang. Dalam periode kemunculan alat tukar baru ini terbagi menjadi dua, yaitu masa barter dan masa uang barang. Barter sendiri merupakan cikal bakal sejarah uang. Barter dilakukan dengan cara tukar-menukar barang antara dua pihak atau lebih dengan didasari kesepakatan sehingga masing-masing pihak mendapatkan barang yang mereka inginkan. Misalnya, seseorang memiliki sekarung ubi dan membutuhkan seekor ayam. Agar dapat melakukan barter, ia harus mencari seseorang yang membutuhkan sekarung ubi dan memiliki seekor ayam. Lalu lambat laun, sistem barter mulai teralihkan dengan kemunculan uang barang. Uang barang merupakan benda kebutuhan primer yang bernilai tinggi serta diterima masyarakat luas. Misalnya, pada zaman Romawi, garam menjadi alat tukar sekaligus untuk membayar upah pekerja meskipun lebih sederhana dibanding barter. Uang barang memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah sulit disimpan, sulit diangkut, mudah rusak, dan sulit ditentukan nilainya. 3. Periode terciptanya uang logam. Seiring berkembangnya pola pikir manusia, mereka mulai menemukan alat transaksi yang lebih mudah. Dari sinilah awal mula terciptanya uang logam. Logam dirasa lebih efektif karena memiliki nilai lebih tinggi, tahan lama, dan mudah dibawa. Sejarah uang logam dimulai ketika Raja Lydia Aliates dari Turki berhasil mencetak uang koin resmi dari campuran perak dan emas. Koin ini dicap dengan gambar yang menandai wilayah penerbitan uang tersebut. Namun, eksistensi uang logam mulai menurun sejak pasokan emas dan perak mulai terbatas. 4. Periode terciptanya uang kertas. Pada masa dinasti Tang, seseorang bernama Cai Lun mulai menciptakan uang kertas dari bahan kulit kayu murbei. Pada akhirnya uang kertas mulai menyebar ke seluruh dunia dan membuat berbagai negara turut menciptakan uang kertas. Hingga sekarang uang kertas masih eksis dikarenakan mudah dibawa kemana saja. 5. Periode kemunculan transaksi non-tunai atau cashless. Kemunculan transaksi non-tunai ditandai dengan diciptakannya kartu kredit pada tahun 1946 oleh Flatbush National Bank of Brooklyn. Hingga saat ini telah banyak orang yang memilih bertransaksi menggunakan kartu kredit karena dirasa lebih praktis. 6. Periode terciptanya uang elektronik Bitcoin. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia berhasil menciptakan uang digital. Kabarnya, uang digital pertama diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 dengan nama Bitcoin. Fungsi utama Bitcoin adalah sebagai alat transaksi di internet tanpa perantara bank. Lantas bagaimana sejarah dari uang kertas? Uang kertas pertama di dunia yang diketahui disebut juga dengan nama jiaozi. Jiaozi ditemukan di daratan Cina pada tahun 997 Masehi.
Guinness World Records menyatakan bahwa cikal bakal uang kertas ini adalah uang terbang. Uang terbang digunakan oleh pedagang kaya dan pejabat pemerintah pada masa dinasti Tang Cina pada masa 618 hingga 907 Masehi. Uang terbang ini adalah dokumen yang setara dengan wesel bank pada masa kini. Uang terbang memungkinkan seseorang menyetor uang dengan pejabat setempat dengan imbalan kwitansi kertas. Kwitansi kertas itu digunakan untuk menebus dengan jumlah uang yang sama di tempat lain. Para pejabat dan pedagang di masa itu mulai meninggalkan koin-koin yang berat kepada seorang agen yang dapat dipercaya. Agen tersebut akan mencatat berapa banyak uang yang disimpan oleh pedagang di selembar kertas. Kertas macam surat promes yang bernama jiaozi ini bisa digunakan untuk transaksi perdagangan seperti membeli barang. Kemudian penjual yang menerima surat promes tersebut bisa pergi ke agen dan menebus catatan untuk ditukar dengan koin. Keberadaan uang terbang pada waktu itu sangat berarti sebab mampu menyederhanakan transaksi. Namun, surat promes yang diproduksi secara pribadi ini masih belum menjadi mata uang yang sebenarnya. Mata uang kertas pertama yang diketahui seperti yang kita pahami hari ini diciptakan di Cina selama dinasti Song, yaitu 960 hingga 1279 Masehi. Uang kertas ini dapat ditukar dengan uang berbasis koin dan dapat ditukar antar individu. Mata uang kertas ini awalnya populer tetapi menjadi terganggu oleh masalah inflasi setelah beberapa dekade. Setelah beberapa dekade terganggu akibat inflasi, jiaozi kemudian digantikan oleh catatan yang disebut huizi yang dicetak oleh dinasti Song pada 960 hingga 1279 Masehi melalui percetakannya sendiri. Setiap catatan berukuran kira-kira selembar kertas A4 dan dicetak dari lempengan tembaga. Dalam catatan tersebut juga disertai dengan ancaman untuk pemalsu di bawahnya. Catatan yang dicetak itu dihiasi dengan denominasi tulisan tangan dan perangkok keaslian tinta merah. Seiring dengan penggunaan uang kertas, Cina juga mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Produksi kertas telah tumbuh sampai nilainya jatuh, kemudian mendorong inflasi melambung. Akibatnya, Cina menghilangkan uang kertas secara menyeluruh pada 1455 setelah lebih dari 500 tahun menggunakan uang tersebut, bahkan tidak menggunakannya lagi selama beberapa ratus tahun sesudahnya. Namun sementara itu, praktik penggunaan uang kertas baru mulai populer di Eropa pada abad ke-17 hingga populer dan digunakan secara resmi di berbagai negara hingga sekarang. Nah, itu adalah sejarah singkat dari uang kertas yang sangat lazim kita temui hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton hingga habis video ini. Apabila kamu suka dengan video ini, silakan like dan subscribe video ini ya.